Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla aw adlima aw dhalama أو أجهل أن يجهل علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafizahumullah yang insyaallah selalu dibimbing, dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia yang mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya saudaraku tak boleh berhenti juga mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal wujud syukur kita kepada Allah adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah, ketika Nabi, memang ada dua riwayat Pak, Nabi itu tidur di samping Ka'bah. Ada riwayat juga dari Ibnu Abbas, Nabi itu tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu putri dari Abu Talib, berarti sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Antara tidur dan terjaga itulah kemudian ada 3 malaikat yang menyerupai manusia menemui Nabi Muhammad SAW, membangunkan Nabi, membawa seekor binatang yang kata Rasulullah Muhammad SAW lebih kecil daripada bighal, lebih besar daripada khimar, di tengah-tengah antara kuda sama keledai, bersayap di belakangnya itu, di pahanya itu. Dan kemudian ketika Nabi diperintah oleh 3 malaikat ini, 1 malaikat dikenal sama Nabi, yaitu Jibril alaihi salam. 2 malaikat yang tidak dikenal, yaitu yang kemudian akhirnya disebut adalah Mikail sama Israfil. Jadi malam itu, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, ada 3 malaikat yang top markotok yang mendatangi Nabi Muhammad, tidak main-main. Israfil itu tidak pernah turun Pak. Israfil ini yang bisa mateni malaikat sebenarnya dengan tiupan sangkakalanya, bukan hanya malaikat, semua makhluk. Jadi kalau Israfil turun berarti ada sesuatu yang besar. Dan itu ngawal Jibril saat itu bersama Mikail membangunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun dan dipersilahkan untuk naik ke burak itu, burak itu nggak pernah dinaikin oleh manusia, sehingga akhirnya burak itu nggak mau dinaikin, belum hafal dengan manusia. Ketika Jibril memberikan penjelasan bahwa yang akan naiknya adalah makhluk terbaik, khairul anam di alam semesta ini, akhirnya burak itu berkenan. Dan setelah itu mereka semua bergerak dari Masjidil Haram. Sebenarnya kalau di Al-Quran itu kan ke Al-Aqsa. Itu sebenarnya di beberapa riwayat yang sahih itu mampir dulu ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Kemudian setelah itu lompat ke Bukit Sinai. Sinai itu di Mesir, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu.
Dan kemudian dari Sinai lompat ke Bethlehem. Bethlehem tempat kelahiran Isa alaihissalam. Dan dari Bethlehem barulah kemudian ke Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika nyampe di Masjid Al-Aqsa itu, saudaraku ikhwatadina fillah, Nabi menambatkan burak itu di suatu tempat yang tidak jauh dari Masjidil Aqsa, dan yang kemudian hari tempat di mana burak itu diparkirkan oleh Nabi itu sama Yahudi modern, itu dibangun sebuah situs untuk menarik minat Yahudi diaspora yang bertebaran di seluruh dunia untuk masuk ke Palestina. Dibangunlah yang namanya Tembok Ratapan. Jadi Tembok Ratapan itu bukan situs lama, itu situs baru, itu abad-abad 17. Nah, di Tembok Ratapan itulah tempat penambatan burak itu. Nabi kemudian pergi ke masjid untuk melakukan sholat atas izin Allah dan kuasa Allah. Semua nabi itu dibangunkan untuk ikut sholat sama Nabi Muhammad. Saya masih belum meneliti apakah semua nabi itu 25 nabi yang tercatat atau semua nabi. Dalam riwayat At-Tabrani, semua nabi itu jumlahnya 124.000. Jadi kalau kita memahami firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, itu kan kurang lebih terjemahnya, tidaklah kami mengazab suatu kaum hingga kami mengutus kepada kaum itu adalah sosok rasulah. Maka logis kalau kemudian Allah memiliki utusan 124.000, karena kan ribuan tahun, ribuan wilayah di seluruh dunia. Jadi kalau ayat itu dipakai, Allah nggak akan pernah mengazab satu kaum, satu wilayah itu kecuali diutus untuk diberikan pencerahan terlebih dahulu oleh para rasulnya. Jadi banyak nabi itu, bisa jadi Sunggokong itu ya nabi. Kalau dalam pemahaman kita Siddhartha Gautama itu bisa jadi nabi. Jadi orang-orang soleh yang saat itu memberikan pencerahan kepada kaumnya itu bisa jadi adalah utusan Tuhan. Itu 124.000. Yang tercatat itu 25 itu di dalam Al-Quran. Kalau riwayat itu kita terima, bahwa yang bangun itu nanti 124.000. Wallahu a'lam. Setelah selesai Nabi sholat, Pak, Nabi merasa haus. Sama Jibril diberi 2 jenis minuman. Saya ketika baca kisah ini di beberapa kitab sirah, saya tuh mikir, Pak, bahasa saya, minuman yang ditawarkan oleh Jibril itu enggak apple to apple. Kan kita semua tahu minumannya, susu sama khamr. Itu bahasa kita kan enggak apple to apple, enggak perlu jadi nabi untuk milih susu, Pak. Ditawarkan ke jamaah Masjid Al-Falah pun pasti milih susu. Kenapa? Pikirannya halal sama haram, kan begitu. Susu itu lambang halal, khamr itu lambang haram. Pikiran itu salah sebenarnya. Kenapa? Itu apple to apple. Kenapa? Karena saat ketika ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, itu khamr itu masih halal. Khamr itu baru haram ketika di Madinah. Ketika peristiwa itu, khamr masih halal. Dan gak mungkin Jibril menawarkan sesuatu yang haram kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman bedanya khamr itu minuman prestisius, minuman yang mahal, Pak. Minuman yang minum itu menunjukkan strata sosial tertinggi di masyarakat. Sedangkan susu itu minuman masyarakat awam, minuman orang kebanyakan. Hari-harinya minum susu. Kan nggak ada hari-harinya minum khamr itu. Dan Nabi memilih susu. Itulah kenapa Jibril berkata bahwa kau memilih sesuai dengan fitrah umatmu. Karena memang itu proletar, Pak. Itu bisa dijawab. Jadi karena memang itu apple to apple. Setelah minum, Nabi dibedah. Ada dalam kitab yang madhab Ashabus Syafi'i atau Syafi'iyah, disebutkan bahwa Nabi itu dibedah itu 4 kali. Yang populer itu kan yang pertama sama yang keempat. Yang gak populer itu, yang pertama itu kan di Bani Sa'adah. Ketika Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, itu Nabi dibedah usia 3-4 tahun. Kemudian usia balik, Nabi dibedah pada usia 10 tahun. Kemudian dibedah lagi pada usia Nabi Bi'sah. Bi'sah itu ketika Nabi diutus jadi Nabi, Pak. Berarti usia 40.
Yang terakhir ini dibedah, ini yang sahih yang terakhir ini dibedah ketika Nabi sebelum Mi'raj, setelah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu. Dan ini menunjukkan kalau tak itu kita terima itu pembedahan itu sampai 4 kali. Jadi sekali bernabi Pak, itu dibedah sampai ping 4 itu berarti kan kita mestinya lebih-lebih gitu. Dibedah itu kan masih dibersihkan. Itu hikmahnya apa? Hati itu cepat kotor. Hati itu cepat kotor. Gak usah keluar kita bisa ngotorin hati. Di masjid pun terkadang kita bisa ngotorin hati. Makanya bolak-balik dibedah dalam konteks dibersihkan harus bagi kita umat Islam. Lawang sekali bernabi aja sampai 4 kali itu sudah dibersihkan sama Jibril alaihissalam. Kita wae ngaji kok yang ini enak ini. Kayak surga yang nang ngarep. Neraka nang ngarep kita takut, surga nang ngarep kita kepingin gitu. Tapi coba keluar ke pasar, you can see everything you know. Udah kotor lagi mah hati. Apalagi ini pasca pemilu nih, sudah. Mari sholat subuh ono ting 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 nang WA, ono tukaran di WA. Melok-melok bisa, ngamuk bisa. Nah, cepat kotor hati itu. Makanya pentingnya pembersihan jiwa itu, tazkiyatun nafas itu anytime itu kalau bisa. Karena sekali bernabi aja sampai 4 kali. Setelah itu kemudian Nabi, nah ini saya ngikuti pendapat riwayat Nabi tidak naik burak lagi. Jadi Nabi itu diajak sama Jibril ke sebuah batu, dikatakan batu juga ya enggak, dikatakan bukit terlalu kecil. Jadi kalau Bapak ke Al-Aqsa, nanti ada namanya Dome of Rock. Kalau dalam bahasa Arabnya Masjid As-Sokhra. Nah di Masjid As-Sokhra itu hampir separuhnya Al-Falah ini Masjid As-Sokhra ini, gedenya kurang lebih. Di tengah-tengah itu Pak, itu ada batu besar. Ya kalau kita melihat aslinya kayak bukit kecil. Nah Nabi itu naik ke situ. Nabi itu naik ke situ untuk Mi'raj, untuk naik ke langit. Banyak diskusi kenapa Nabi untuk ke Sidratil Muntaha itu naik lewat situ. Kalau pikiran nakal kita kan begini Pak, kenapa enggak langsung minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha? Kenapa enggak langsung aja? Kan gampang aja itu kan langsung. Kenapa kok mampir ke Al-Aqsa? Di Al-Aqsa pun masih naik ke bukit itu, bukit kecil itu, kemudian bergerak. Di antara jawaban ulama begini, karena langit itu punya pintu, dan portal langit yang memang harus ditempuh oleh Nabi Muhammad itu ada di Al-Aqsa Pak, tepatnya di batu itu portal. Saya ingat film-film yang ada anak muda sekarang, mesti kalau orang mau pergi ke langit atau ke ruang angkasa itu kan mesti lewat portal. Nah seperti itu tuh ada portal. Nggak tahu ini jawaban benar apa orang, tapi yang jelas memang Nabi jalurnya di situ. Dan batu itu Pak, kita kan tahu Palestina itu dikuasai sejak runtuhnya di zaman Nabi Daud, abad ke-9 sebelum Masehi. Itu kan sudah nggak dikuasai Bani Israel. Babilonia, terus kemudian berabad-abad dikuasai Assyria, Persia, sampai abad ketiga dikuasai Romawi. Abad ketiga dikuasai Romawi, Palestina dikuasai Romawi. Sehingga akhirnya wilayah Al-Aqsa itu masuk Romawi. Abad ke-7 tepatnya 638 Masehi dikuasai oleh Islam. Saat itu komandannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mungkin Bapak pernah dengar cerita, Umar pun akhirnya ke Palestina kan. Yang Umar menyebut dengan istilah negeri Elia, negeri Tuhan. Ketika Sayyidina Umar itu datang, itu pendeta-pendeta itu nyambut dengan luar biasa. Pendeta yang Nasrani yang ada di Al-Aqsa itu. Yang ditanya pertama kali oleh Umar bin Khattab, Pak, batu. Di mana batu tempat dipijak oleh Nabi saya ketika ke Al-Muntaha. Dan ternyata di sejarah itu disebutkan Nasrani itu semua paham. Artinya mereka itu tahu cerita tentang Nabi Mi'raj itu. Ditunjukkan batu itu, dan ketika
Umar bin Khattab pergi ke batu itu sudah ketumpukan sampah, kotor banget. Dan itu dibersihkan oleh Umar, dan kemudian dibangun di atasnya itu masjid yang sampai sekarang ada, yang kemudian disebut Masjid As-Sokhra atau Masjid The Dome of Rock itu. Naiklah kemudian mereka ini bertiga sama Nabi Muhammad. Langit ke-1 ketemu sama Adam, nggak perlu saya ceritakan, ini ada dialog, nggak terlalu penting, kita skip aja. Langit kedua ketemu sama Nabi Isa sama Yahya, kita skip. Langit ketiga ketemu sama Yusuf alaihi salam. Langit keempat ketemu sama Idris, langit kelima ketemu sama Nabi Harun, langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa, langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini puncak langit ke-7 ini. Nah, ada riwayat menyebutkan langit ke-7 ini karena puncak, Pak, maka disebut Al-Muntaha. Jadi Al-Muntaha itu artinya puncak yang sudah nggak ada lagi itu. Kita bisa bayangin betapa luasnya Al-Muntaha itu, karena di Al-Muntaha itu nanti ada Baitul Ma'mur, atau di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Nabi sempat melihat Baitul Ma'mur digiring terus sama malaikat Jibril itu, yang masih berbentuk manusia. Sampailah ke sebuah tempat, yang tempat itu sudah nggak ada batas lagi. Itulah yang namanya Al-Muntaha, yang berada di langit ke-7 itu. Di situ ada sebuah pohon yang besar luar biasa, indahnya luar biasa, yang nggak bisa digambarkan oleh manusia, Pak. Imajinasi pohon itu. Pohon itu disebut Sidrah, sehingga karena tempat itu puncak yang namanya Al-Muntaha, dan di Al-Muntaha di puncak itu ada pohon, maka disebut Sidratul Muntaha. Nah, ketika nyampe di Sidratul Muntaha, Jibril nggak bisa masuk kecuali harus merubah dirinya dalam bentuk aslinya, dan inilah yang diabadikan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Terjemahnya begini, dan sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya nazlatan ukhra, yang kedua kalinya. Berarti Nabi Muhammad pernah melihat pertama kali, Pak, dengan Jibril. Dan perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, Jibril ini makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia dalam bentuk aslinya, Pak. Jadi semua nabi nggak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun cuman sekali di bumi diperlihatkan bentuk aslinya. Itu pun efeknya terhadap Nabi, Pak, demam. Ketika di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya, itu Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau manusia biasa sudah hancur, tapi Nabi karena kuat, itu efeknya cuma demam. Dan yang kedua, bukan di bumi, tapi di Sidratil Muntaha. Inda Sidratil Muntaha, ketika memasuki Sidratil Muntaha, itu Jibril berubah dalam bentuk aslinya. Yang riwayat di beberapa kitab sahih itu disebutkan Jibril itu sayapnya itu berlapis 600, itu membentang hampir menutupi langit, Pak. Bisa dibayangin betapa luasnya Sidratil Muntaha kalau Jibril segitu besar. Akhirnya kemudian, saudaraku, Jibril ngawal Nabi terus bergerak. Menemui siapa? Ia menemui Allah. Di sini ketika Nabi cerita, Abu Darda itu tanya sama Nabi, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, engkau melihat Tuhanmu? Dan ini khilaf di kalangan para ulama, di kalangan sahabat sendiri tuh khilaf, apalagi ke bawah, Pak. Di kalangan sahabat sendiri terjadi perbedaan pendapat, apakah Nabi melihat langsung Allah atau Nabi, kalau Ibnu Abbas nyatakan nur, Nabi melihat cahaya. Tapi riwayat yang lain dari beberapa sahabat, Nabi sempat mengungkap melihat Allah. Wallahu a'lam. Nggak terlalu penting, Pak. Yang terpenting apa? Isi dialognya. Nah, isi dialog ini juga ada yang populer di medsos itu. Jadi Allah mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi jawab,
Assalamu alaina. Terus Nabi mengatakan, jangan saya saja, tapi siapa? Wa ala ibadillahi sholihin. Ketika wa ala ibadillahi sholihin berarti betapa luar biasa akhlaknya Nabi, sehingga malaikat sekitarnya bukan bertakbir, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapunten Pak, saya cari-cari riwayat ini Pak, gak ketemu ya. Mungkin kalau ada jamaah yang ketemu, ada para ustadz yang ketemu. Memang ada kitab yang memperbincangkan ini, tapi sanadnya itu loh gak ketemu sanadnya, sehingga saya nggak mau pakai ini. Yang saya kisahkan semua yang saya ambil yang sahih-sahih Pak, saya nggak mau pakai. Karena yang terpenting itu, saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, adalah terjadi dialog. Dan di dialog itu ada oleh-oleh. Dan oleh-oleh itu, ya mungkin ketika Bapak baca tema itu, pikirin Bapak kan oleh-oleh sholat ya. Itu salah satu Pak. Oleh-olehnya ada 3. Dan ini yang nggak banyak dibicarakan. Padahal yang memperbincangkan itu sahabat namanya Ibnu Mas'ud, ditahridz oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sahih Pak. Muslim nomor 173. Itu ada 3 oleh-oleh, bukan hanya 1 oleh-oleh. Kata Ibnu Mas'ud, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalawatil khamsah." Atau bisalawatil khamsah. Nabi Muhammad itu diberi oleh-oleh utiya Rasulullah salasan, 3. Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Nabi itu diberi oleh Allah oleh-oleh di Sidratil Muntaha itu 3. Itu riwayat Sahih Muslim. Yang pertama, utiya bisalawatil khamsi. Yang pertama salat 5 waktu, kita semua tahu. Yang asalnya 50 kemudian menjadi 5 kan Pak. Itu benar itu. Itu kalau kalangan kajian Islam liberal kan nggak percaya dengan hadis itu Pak. Ini kok pelin-pelan gitu biasanya ini. Orang, ini kan bagian daripada pembelajaran. Dan itu kalau Bapak tahu ya, kenapa Nabi Musa itu bolak-balik ngeyel supaya apa? Supaya apa? Balik lagi minta diskon. Sampai ke 10 itu Pak, Nabi Musa tuh masih ngeyel. Bahkan ketika sampai dipotong sama Allah jadi 5, itu Nabi Musa pun masih ngeyel Pak. Ini semua pembelajaran, tarbiyah bagi umat Islam. Nabi Musa itu nganggap umat Islam itu lemah, selemah umatnya. Kenapa? Nabi Musa itu bercermin, kenapa beliau itu selalu ngusulin ke Nabi Muhammad supaya minta diskon. Karena sholatnya orang Yahudi itu kan 2 kali, bukratan wa asyiyatan. Dan masing-masing dari sholat itu 2 kali itu 2 rakaat. Berarti sholatnya sehari semalam itu 4 rakaat. Iku gak ono sing sholat. Gak ono sing sholat. Dan iyo 5 kali 17 rakaat. Maka pikirnya Nabi Musa gak bakalan kuat. Karena Nabi Musa menyamakan umatnya dengan umatnya dia Pak. Umat Nabi dengan umatnya dia Pak. Kan salah itu. Ini pendidikannya kan salah. Ayo coba kita hitung. Kita lebih sholat dari 17 rakaat kan. Wajib saja 17 Pak. Ditambah qobliyah ba'diyah 12. Berarti berapa? 29. Ditambah qiyamul lail, tahajud, nek njupuk sempurnanya plus witir 11. Itu sudah 40. Duha mau ngambil yang paling banyak apa yang sedang-sedang saja? Paling yang 44. Nah kalau jenengan tiap hari itu selalu ke masjid, berarti kan sholat tahiyatul masjid Pak. Kali 5 itu 10, sudah 54 lebih sudah. Lah kalau ditambah Ramadan, tambah tarawih, mau jupuk sing 20 atau sing 10, jupuk sing 10 misalnya. Ambil yang 8 maksud saya. Ambil yang 8. Tambah 8 aja sudah berapa? Tadi 54 tambah 8 62 itu. Lebih Pak. Jadi salah Nabi Musa itu. Makanya Nabi itu sampai bilang ketika disuruh minta lagi itu, anastahi minallah. Aku malu. Khamsun ya khamsun kata Nabi. 5 itu setara dengan 50 kata Rasulullah. Makanya ketika kita sholat tadi subuh ini Pak, itu 10 kali lipat Pak. Nah kalau 5 kali ya sudah 50. Nah kalau 54 sampai 62, ini gak mlebu surga itu al-menu wal kebajo tuh umat Islam ini. Karena memang dengan sholat itu saja sudah bisa jadi tiket yang luar biasa untuk menjadi ahli surga itu. Ini oleh-oleh yang pertama. Nah 2 oleh-oleh ini nggak pernah disebut. Yang kedua apa oleh-olehnya? Ini saya bacakan saja.
wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Nabi diberi 3, ada nyatakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan itu turun di Sidratil Muntaha. Kalau versi hadis ini turun di Sidratil Muntaha. Atau nanti bisa jadi turun lagi nanti di dunia, Pak. Karena memang ada 2 riwayat itu. Ini di Sidratil Muntaha. Artinya ada ayat akhir dari surat Al-Baqarah itu sama Allah diturunkan di Sidratil Muntaha, sama Allah diberi kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad tuh senang banget. Saking senangnya dalam riwayat yang lain Nabi itu menyatakan, aku diberi nurain. Nurain itu 2 cahaya. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di bumi itu. Yang kedua Nabi menyebut 2 ayat terakhir. Ada riwayat 3 ayat terakhir. Dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya itu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Sehingga Nabi sampai berkata begini, man qara'a hataini ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Itu banyak riwayat sahih. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari akhir surat Al-Baqarah ini, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini di malam hari sebelum tidur, kafatahu, maka Allah akan cukupi semua kesulitannya, cukupi semua kegalauan hatinya, Allah cukupin hidupnya. Ini oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Yang ketiga terakhir, Pak, oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Ini saudara yang tidak disebut oleh banyak orang. Ini kata Ibnu Mas'ud, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Umat Islam yang melakukan dosa besar, itu Allah memberikan pernyataan di Sidratil Muntaha kepada Nabi Muhammad. Umatmu yang melakukan dosa besar sampai matinya masih melakukan dosa besar akan diampuni sama Allah selama tidak melakukan dosa syirik. Luar biasa. Jadi umat Islam umpamanya su'ul khotimah, ampunten ambil misalnya chattingan gendaan sama istri orang, Pak, mati, Pak, di tengah gendaan. Boleh, itu kan dosa besar itu. Atau ada pejabat mau tanda tangan, mau korupsi, tiba-tiba stroke, Pak, langsung dibawa ke rumah sakit, mati, Pak. Misalnya, berarti kan akhir hidup dia itu kan berbuat jahat. Masya Allah, ini bisa masuk surga, Pak. Semua umat Islam itu sudah bisa masuk surga. Ini pernyataan dari Allah di Sidratul Muntaha, dan Nabi itu menjadi senang luar biasa. Asal tidak berbuat syirik. Cuman ngono mampir dhisik nang neraka, Pak. Ojo salah, Pak. Mampir dhisik ke neraka. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Cuman sehari, kok. Cuman sehari itu setara dengan 1000 tahun. Kalau enggak sehari, setengah hari itu. Dicelupnya diri, terus mlebu surga. Itu tuh khusus untuk umat Islam. Kalau umat yang lain, Pak, kalau sudah masuk neraka enggak akan pernah keluar, Pak. Tapi kalau umat Islam, mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, kalau di dalam hatinya masih ada sebiji atom keberimanan, itu masih bisa keluar dari neraka, Pak, masuk surga. Itu khusus umat Islam, dan itu oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. So, setelah itu Nabi mendapatkan oleh-oleh, Nabi turun kan ke Al-Aqsa lagi, terus balik lagi ke Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram ini ketika Nabi pagi harinya mengungkapkan kepada sahabat-sahabatnya, ada yang percaya dan nggak percaya. Nah, kemudian Nabi dikuatkan lagi dengan turunnya firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Jadi kata Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram, itu turun setelah kejadian itu, dalam rangka menguatkan, sehingga yang beriman terhadap kejadian itu semakin beriman, yang tidak beriman akhirnya beriman. Kenapa? Dikuatkan oleh Allah sendiri dengan surat Al-Isra ayat 1. Jadi ini oleh-oleh yang indah dari Sidratul Muntaha, Pak. Yang pertama tadi apa? Salat sudah waktu. Yang kedua, 2 ayat terakhir, jangan lupa kalau bisa sebelum tidur baca itu.
Makanya ada istilah zikir maksurat itu kan. Maksurat itu kan di dalamnya juga ada 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca itu kan petang sebelum kita tidur. Karena itu akan bisa menjamin hidup kita nanti di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ternyata Allah sayang sama kita. Dosa sebesar apapun yang dilakukan kebawa mati, Pak, yaitu bisa membuat seseorang masuk surga, tapi tidak menjamin seorang langsung ke surga. Ya mampir, Pak. Mungkin kata guru saya, Mbah Yai Maimun Zubair, kalau ada orang Islam masuk neraka itu cuma mampir. Karena tempat tinggal sesungguhnya adalah di surga. Dan hikmah yang terbesar dari oleh-oleh ketiga ini apa? Kita harus hati-hati dengan perbuatan dosa kita. Karena kita nggak kepingin mampir kan, Pak. Kalau bisa kita masuk surga itu langsung. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, oleh-oleh 3 oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Ya, ini ada pertanyaan. Salat yang dilakukan Nabi di Masjidil Aqsa itu salat apa? Kan belum ada perintah salat. Jadi belum ada perintah salat 5 waktu, Pak. Belum ada. Tapi salat Bani Israel, salat Nabi Ibrahim itu sudah ada 2 waktu, Pak. Yang tadi saya sebut bukratan wa asiyatan. Bahkan Sayyidah Aisyah itu kan pernah ngomong bahwa salat qashar itu adalah salat yang kembali ke salat awal. Aisyah pernah ada dalam sebuah riwayat 4 menjadi 2 mengqashar salat itu adalah kembali ke salat awal. Karena salat awal dulu itu 2 rakaat. Salat awal 2 rakaat, gak ada 4, apalagi 3 itu gak ada. Yang ada itu 2. Itu pun 2 kali waktu, bukratan wa asyiyatan. Itu sejak di Mekah Nabi sudah salat. Di milah Ibrahim, ya, agama Ibrahim itu memang mengajarkan salat. Ya, semua Nabi mengajarkan sholat, Pak. Cuman sholatnya beda-beda. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah sholat yang bukratan wa asyiyatan itu ada ruku, ada sujud? Belum ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas terjadi sholat itu. Wallahu a'lam betul. Tapi setelah itu menjadi sempurnakan dengan 5 waktu. Terus Nabi mengajarkan rukunya kayak apa, sujudnya kayak apa, iktidalnya kayak apa, itu semua kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Jadi semua dosa besar itu diampunin, Pak, ketika mati loh ya. Kalau ketika masih hidup tidak ada dosa besar apapun, pasti kalau bertobat diampuni. Itu kaidahnya. Yang kita bahas adalah ketika mati masih membawa dosa itu. Apakah nanti Allah berkenan mengampuni? Khusus umat Islam, Allah masih kemungkinan berkenan, Pak, dengan rahmat. Kecuali yang Allah udah pasti nggak berkenan itu adalah mengampuni dosa kebawa mati itu syirik. Nah, apakah syirik, adakah dosa syirik yang masih bisa diampunin? Apakah syirik khafi atau syirik syirik yang kecil, ya kan? Syirik asghar itu masih diampuni nih. Orang misalnya sholat tapi niatnya nomor tua nang burine itu kebetulan ya suaranya ya enak, ya tambah 2 enak nom, tambah disuwe-suwe no, Pak, ben dianggap waduh hafal Quran misalnya gitu kan. Niatnya seperti itu kan namanya syirik khafi itu. Nah, syirik khafi ini jumhur ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Jadi yang jadi masalah, kenapa tidak bisa diampuni dan dia abadi di mana? Di neraka. Itu karena sudah imannya habis, imannya lepas. Nah, syirik akbar itu yang membuat iman lepas. Jadi ada 3 kelompok manusia yang khalidina fiha abadan, yang di neraka itu abadi, nggak bisa keluar. Yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah musyrik, yang ketiga adalah munafik. 3 ini, karena ketiga-tiganya ini udah keluar dari iman. Jadi kalau kita kembali ke hadis Sahih Muslim di awal-awal itu kan disebutkan bahwa mangkana fi qalbihi misqala dzarrati minal iman. Siapa orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji atom keberimanan, masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dakhalal jannah, itu bisa diangkat, Pak, dari neraka ya. Betapa banyak nanti orang-orang beriman tuh ngangkat dulur-dulurnya itu yang berada di neraka itu, yang masih ada
sebiji atom keberiman, dan itu ditawarkan sama Allah sampai ketika sudah diangkat semua itu masih ditawarkan. Masih ada yang kamu kepingin kau angkat dari surga, dari neraka. Sudah ya Rabb. Itu ada di Sahih Muslim. Itu yang disebut syafaat. Makanya kenapa Syekh Hasan Al-Basri itu sampai ngomong gini, istaksiru minal asdiqail mu'minin fa innahum yaumal qiyamati syafa'atan fa innahum syafa'atan yaumal qiyamati. Kata beliau, istaksiru minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah. Ini seorang tabi'in, ya salaf. Perbanyaklah yang namanya apa? Teman-teman yang soleh. Karena kelak dia akan bisa nolong kita itu. Wah itu, ini ngaji bareng ya Allah di Al-Falah itu. Kok nang neraka ya Rabb? Itu bisa Pak. Itu kalau khafi ya masih ada harapan. Tapi kalau udah jali enggak? Karena kalau udah jali kan sudah menafikan iman. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Ya, munafik itu ada dua, nifak itu ada dua. Ada i'tiqadi sama ada amali. Yang amali itu sama dengan khafi tadi, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Yang amali misalnya kalau ngomong dusta, kalau diberi jabatan apa? Khianat gitu kan. Apalagi apa? Ya, kalau berjanji tidak selalu mengingkarin. Itu nifak al-amali. Itu munafik amali. Jadi bukan nifak i'tiqad. Kalau nifak i'tiqad yang abadi itu di mulutnya dia berkata Islam tapi di hati dia benci terhadap Islam. Oh itu khalidina fiha abada. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.